Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana hadha ash-shahr al-mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man ursila bil Qur'an basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita telah sampai pada malam ke-29. Artinya kita telah berada pada penghujung bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, tentu aroma-aroma kesedihan itu mulai terasa. Sebab kita tidak menjamin bahwa apakah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan pada tahun yang akan datang, atau mungkin ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Dan saya yakin tidak semua atau semua dari kita, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jaminan kehidupan tersebut, karena memang jaminan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan usia kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan, tentu dengan ikhlas kepadanya. Dan kita berusaha agar seluruh amalan-amalan kita mencontoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, berpuasa dengan berbagai amaliyah Ramadan, mulai dari puasa pada siang harinya, qiyamul lail pada malam harinya, kita membaca tilawatul Quran. Bagi jamaah ada yang beriktikaf pada 10 malam terakhir. Ini semua jemaah sekalian berujung pada satu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini menjadi finalis bulan Ramadan, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang keluar dengan predikat takwa. Ya, dalam suatu ketika Jibril datang dan mengatakan sesuatu, Nabi mengatakan amin, amin, amin. Salah satu dari ketiga ungkapan amin yang diucapkan oleh Rasul, yaitu celaka bagi orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan, dan ketika Ramadan pergi ternyata dia tidak termasuk hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan amin. Ini berarti suatu ancaman yang besar. Walaupun kita bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi ternyata di balik kebahagiaan dan kegembiraan itu ada ancaman yang besar, yaitu ketika kita tidak mampu untuk menjadi hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan ini pergi. Maka menjadi pribadi yang bertakwa, hadirin dan hadirat sekalian, adalah sebuah keharusan yang mesti diraih oleh orang-orang yang beriman di dalam bulan Ramadan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Subulul Huda wal Irsyad, menukilkan sebuah pernyataan yang disandarkan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika ditanya tentang bagaimana itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ali kemudian berkata, "At-taqwa al-khawfu minal jalil." Takwa itu ketika seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, dan ketika seorang hamba berusaha untuk istiqamah, konsisten dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu minal qalil, ketika seorang hamba selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupannya. Dan yang keempat, kata Ali, wal isti'dad liyaumir rahim, ketika seorang hamba selalu mempersiapkan dirinya
untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diminta pertanggungjawaban setiap hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lagi bermanfaat apapun di sisi kita. Harta yang kita miliki, pangkat dan jabatan yang kita punya, anak istri yang cantik yang kita miliki tidak lagi memberikan manfaat pada hari di mana Allah meminta pertanggungjawaban setiap hambanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari itu setiap saudara akan melepaskan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, bahkan seorang anak akan melepaskan diri dari ayah dan ibundanya. Wa sahibatihi wa bani, seorang suami tidak lagi peduli dengan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib ini secara makna benar, walaupun secara derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama melemahkan pernyataan tersebut. Jamaah sekalian, masih di dalam kitab yang sama, Subulul Huda wal Irsyad, diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau menyebutkan bahwasanya suatu ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah ditanya oleh muridnya tentang apa itu takwa. Maka Abu Hurairah pun kemudian menjawab, ketika seseorang di antara kita melewati sebuah jalan, kemudian di jalan itu ada duri, apa yang akan engkau kerjakan? Kata Abu Hurairah kepada muridnya, apakah engkau akan melewatinya? Ataukah engkau akan menginjak duri tersebut? Atau engkau akan menyingkirkan duri itu dari jalanan? Sang murid kemudian mengatakan, kami akan menyingkirkan duri itu dari jalanan. Maka Abu Hurairah pun berkata, itulah takwa. Takwa ketika seseorang berusaha untuk menghindarkan dirinya dan orang lain dari mara bahaya di dunia dan mara bahaya yang akan menimpanya di akhirat. Itulah takwa, kata Abu Hurairah. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa pernyataan disandarkan kepada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika beliau menyebutkan tentang takwa ini. Kata beliau, ketika seorang hamba akan melakukan sebuah perbuatan, kemudian seakan-akan ada suara kecil di dalam hati yang terdalam dari hati hamba tersebut, bahwa perbuatan ini adalah sebuah kekeliruan, kemaksiatan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun berusaha untuk tidak terjerumus dan melakukan perbuatan itu, dan dia pun berhasil untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut. Maka inilah takwa, ketika seseorang merasa bahwa dia akan melakukan sebuah kesalahan dan dosa di sisi Allah, dia kemudian bersungguh-sungguh bermujahadah untuk tidak terjerumus ke dalam perkara tersebut. Dan inilah salah satu dari bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 dan seterusnya, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita sebagai hamba yang beriman ini untuk segera menghadap kepadanya dengan memohon ampunan, maghfirah, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wahai sekalian umat manusia, bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pengampunan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan syurga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syurga, jemaah sekalian. Mungkin sebagian orang mengatakan kita beramal bukan untuk syurga, tetapi ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW dalam banyak doanya justru meminta syurga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa Nabi ketika beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-'ula minal jannah, ya Allah, aku berdoa kepadamu agar engkau berikan aku menjadi penghuni syurga tertinggi di sisimu. Itu Nabi SAW. Sehingga kata para ulama kita, syurga dan keridhaan Allah itu bagaikan dua sisi uang koin yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seseorang mendapatkan syurga, maka pasti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan orang yang tidak mendapatkan surga mendapatkan yang sebaliknya, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia telah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat 134 dan seterusnya, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang bertakwa itu, hadirin sekalian, adalah orang yang mudah untuk bersedekah, orang yang mudah untuk berinfak dalam kondisi apapun dia, baik dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Ketika dia berada dalam posisi di atas, atau dia sedang terjatuh dari kehidupannya, apakah dia dalam kondisi sehat atau Allah berikan rasa sakit kepadanya, apapun kondisi kehidupannya, dia menjadi hamba yang mudah berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Rasulullah menjadi contoh kita. Ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana an-nabiyyu ajwadun nas." Sesungguhnya Rasul kita ini adalah hamba yang paling dermawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau semakin menjadi-jadi dengan datangnya bulan Ramadan. Di samping banyak hadis lain terkait dengan ini, tetapi hadis ini seharusnya memberikan motivasi kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun orang yang telah mendapatkan jaminan Allah masih mudah berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang melatih kita untuk mudah berinfak dan bersedekah. Sehingga ada di antara ulama kita yang berkata, apabila Anda mendapati seorang orang muslim masuk bulan Ramadan tidak mampu berinfak walau secuil pun dari hartanya, maka kita tidak akan mampu berharap banyak orang ini bisa berinfak di luar bulan Ramadan. Karena Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada hamba yang beriman pada bulan Ramadan yang tidak diberikannya pada kesempatan yang lain di luar bulan Ramadan. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Bulan Ramadan jemaah sekalian, bulan yang mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah kita. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita bahwa kalau ada saudaramu yang datang memancing emosimu, mengajak engkau untuk berseteru, maka sampaikan kepada hamba itu, inni sha'im, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Apa maksud dari pernyataan ini? Maksudnya adalah dengan berpuasa kita dilatih untuk mengendalikan amarah kita. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawan tandingnya dalam pertandingan duel, tetapi orang yang kuat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amsaka nafsahu 'indal ghadab aw 'anil ghadab. Siapa di antara mereka yang mampu untuk mengendalikan dirinya ketika amarahnya sedang memuncak, itulah orang yang kuat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jemaah sekalian, salah satu dari karakter bertakwa, wal 'afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan orang lain. Mudah memaafkan orang lain. Ketika ada yang datang meminta maaf, kemudian kita berikan maaf, itu mungkin ini adalah hal yang biasa. Tetapi hal yang tidak biasa ketika ada orang menzalimi kita dan kita maafkan dia sebelum dia datang meminta maaf tersebut. Di dalam sebuah riwayat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan riwayat dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya dalam sebuah majelis. Kemudian beliau berkata, saya dukhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Akan masuk pada pintu itu salah seorang dari pemuda ahli surga. Para sahabat kemudian bertanya, siapakah gerangan orang tersebut? Karena ketika mereka melihat ternyata sahabat-sahabat besar sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ternyata masuk seorang pemuda yang tidak banyak dikenal oleh para sahabatnya. Bahkan perawi-perawi hadis yang semisal tidak menyebutkan siapa nama pemuda tersebut. Orang ini kemudian masuk bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada esok harinya Nabi pun mengucapkan kalimat yang sama. Dan ternyata orang yang datang juga orang yang sama dengan orang yang kemarin.
Hari ketiga pun demikian. Maka tersebutlah sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian meminta izin kepada hamba itu untuk mabit di rumahnya semalam saja. Ternyata dia ingin melihat apakah gerangan amalan yang telah dikerjakan oleh hamba ini, sehingga dia mendapatkan pujian dan jaminan surga oleh Rasulullah SAW. Ternyata sang hamba ketika pulang selesai salat isya dia pun tertidur dan dia tidak bangun kecuali adzan subuh. Ikut salat berjamaah bersama dengan jamaah. Setelah itu Abdullah bin Amr pun kemudian bertanya, sebenarnya saya ingin mencari tahu apa amalanmu wahai hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau dijamin surga oleh Rasul. Dia mengatakan, aku tidak memiliki amalan yang banyak wahai Abdullah, tetapi mungkin ada satu amalan yang selalu saya kerjakan bertahun-tahun lamanya. Kata Abdullah, apa itu wahai saudaraku? Dia mengatakan, setiap malam sebelum saya tidur, saya duduk di atas pembaringanku, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya maafkan semua orang yang menzalimi saya pada hari ini, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kata Abdullah bin Amr, mungkin itu yang menyebabkan engkau dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir jemaah sekalian, di antara karakter takwa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Hadirin sekalian, ternyata orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang hidup di dunia tanpa dosa. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang yang bertakwa adalah orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkadang melakukan perbuatan dosa dan terkadang menzalimi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berdosa, ketika dia menzalimi dirinya sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, dia segera ingat dia punya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan ampunan kepada dosa-dosa hambanya. Dia punya Allah yang sangat dekat, yang ketika ada orang datang bertanya kepada Nabi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala ya Rasul? Maka Nabi mengatakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada hamba itu bahwa sesungguhnya saya sangat dekat dengan mereka. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat dari hamba itu, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Inilah Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampunan kepada kesalahan-kesalahan hambanya. Orang yang berdosa menzalimi dirinya sendiri, segera ingat dia punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya, yang Maha Kaya dengan seluruh pengampunan-pengampunannya. Yang ketika seorang hamba menghadap kepada Allah dengan dosa sebesar bumi, maka Allah akan datang kepadanya dengan pengampunan sebesar bumi dan langit. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang kita sembah setiap saat, yang berfirman dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dalam potongan hadis yang panjang Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Aku, kata Allah, aku tahu wahai hambaku, sesungguhnya kalian adalah hamba yang selalu berdosa pada malam dan siang kalian. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tetapi aku, kata Allah, mampu memberikan ampunan terhadap segala kesalahan-kesalahan hambaku. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, akan aku berikan ampunan itu kepada kalian. Tidak perlu takut jemaah sekalian. Tidak perlu takut bahwa kita akan kehabisan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah Maha luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam riwayat hadis ini, sekiranya seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin dan manusia, dari orang yang pertama sampai orang terakhir diciptakan, setiap orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada setiap peminta apa yang dia minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min 'indi syai'a. Hal itu tidak sedikit pun mengurangi apa yang aku miliki. Illa kama naqasal makhitu idza udkhila al-bahr. Kecuali sebagaimana berkurangnya air di saat kita memasukkan jarum ke dalam air samudra, kemudian jarum itu kita angkat, tetesan-tetesan air yang berjatuhan. Itulah kira-kira apa yang berkurang dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat pada bagian terakhir dari amalan itu.
Mungkin saja di awal kita semangat, di awal kita baik, tetapi kita pun menjadi orang yang berguguran di bagian-bagian terakhir. Alhamdulillah di antara kita ada yang iktikaf. Itu merupakan bagian dari upaya kita menjadi predikat-predikat terbaik di akhir-akhir bulan Ramadan. Karena sesungguhnya detik-detik terakhir Ramadan itulah yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang semangat di awal tetapi kemudian loyo di akhir. Nabi mengatakan kita harus menjadi hamba yang dari awal semangat, kita tutup juga dengan semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang barangkali menghitung hari atau menghitung jam ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia pergi, atau mungkin kita yang pergi dahulu sebelum dia, maka kita pergi menghadap kepada Allah menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kekurangan kita dalam beribadah, segala ketidakmaksimalnya kita dalam melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan maha rahmat Allah yang maha luas, kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.